Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Nur Fauzan dari program studi pendidikan matematika Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 8 semester 2, yaitu tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Anak-anak, jadi tujuan kita belajar teorema Pythagoras hari ini adalah agar anak-anak dapat memahami konsep mengenai teorema Pythagoras. Kemudian anak-anak dapat menentukan hipotenusa pada segitiga siku-siku. Kemudian anak-anak bisa menentukan panjang dari salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Dan yang terakhir adalah anak-anak mampu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang dari ketiga sisinya. Nah, di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya nih, apa sih manfaat mempelajari teorema Pythagoras? Anak-anak, harus kita ketahui teorema Pythagoras merupakan salah satu materi matematika dasar. Nah, materi matematika ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Contohnya, dalam bidang arsitektur, kemudian navigasi, dan topologi. Ini adalah penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba perhatikan permasalahan berikut. Jika kita sedang berada di taman kota yang luas, kemudian melihat seseorang berdiri di atas menara yang tinggi, nah kira-kira bagaimana sih cara mengukur dari jarak kita kepada orang tersebut? Apakah kita harus menggunakan tali atau harus menggunakan alat pengukur lainnya? Cara tersebut mungkin bisa dilakukan, namun kurang efektif. Nah, salah satu cara efektifnya yaitu dengan menggunakan rumus atau teori teorema Pythagoras. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu teorema Pythagoras dan bagaimana sih sejarah dari teorema Pythagoras tersebut? Jadi, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi telah ditemukan tulisan matematika kuno, termasuk dari Babilonia dan Mesir. Nah, orang-orang tersebut pada masa itu sudah mengetahui bahwa segitiga dengan panjang sisi 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan itu akan membentuk segitiga siku-siku. Namun, teorema tersebut belum dianggap umum. Kemudian, seorang matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras membukakan teoremanya yang dikenal sebagai teorema Pythagoras. Teorema tersebut mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisinya. Nah, secara matematika, teorema Pythagoras dapat dinyatakan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi A dan sisi B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku, sedangkan sisi C merupakan sisi miring atau hipotenusa yang terletak berseberangan dengan sudut siku-siku. Coba perhatikan segitiga berikut, mana sih yang termasuk hipotenusa atau sisi miring dari segitiga tersebut? Ya, tepat sekali. Sisi J dan sisi M merupakan hipotenusa atau sisi miringnya karena sisi tersebut terletak berseberangan dengan sudut siku-siku. Ayo anak-anak, sekarang kita aplikasikan rumus teorema Pythagoras ke dalam contoh soal. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi terpendeknya secara berurutan 8 cm dan 15 cm. Coba tentukan berapa sih hipotenusa dari segitiga tersebut. Nah, sekarang kita misalkan terlebih dahulu. A-nya itu 8 cm dan B-nya itu 15 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah C atau hipotenusa pada segitiga tersebut. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan teorema Pythagoras. Rumusnya tadi kita tahu ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya itu kan 8 cm. Ketika dikuadratkan hasilnya adalah 64 cm kuadrat. Dan B-nya itu adalah 15 cm. Ketika dikuadratkan hasilnya adalah 225 cm kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Jadi 64 cm kuadrat ditambah 225 cm kuadrat hasilnya adalah 289 cm kuadrat. Nah, itu sama dengan C kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah C-nya saja. Berarti kita mencari akar dari 289 cm kuadrat. Nah, didapatkan hasil C-nya adalah 17 cm. Maka hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga tersebut adalah 17 cm. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak ke arah barat sejauh 30 meter.
kemudian berbelok nih ke arah selatan sejauh 40 meter. Nah, berapa sih jarak mobil sekarang dengan titik awal mobil tersebut? Nah, kita misalkan terlebih dahulu ya. A-nya adalah 30 meter, B-nya adalah 40 meter. Yang ditanyakan adalah C, atau jarak mobil sekarang dengan titik awalnya. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya kan tadi 30 meter, maka A kuadratnya adalah 900 meter kuadrat. Kemudian B-nya kan tadi berapa? Ya betul, 40 meter. Maka B kuadratnya adalah 1600 meter kuadrat. Kemudian kita jumlahkan ya, 900 meter kuadrat ditambah 1600 meter kuadrat. Maka hasilnya 2500 meter kuadrat. Itu adalah hasil dari C kuadrat. Sekarang yang ingin diketahui adalah C-nya saja. Berarti kita bisa mencarinya dengan akar dari 2500 meter kuadrat. Maka didapatkan hasilnya 50 meter. Nah, jadi jarak mobil sekarang dengan titik awal tersebut adalah 50 meter. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal berikut. Seorang pesepeda berangkat dari titik A, bergerak sejauh 6 km ke arah utara, kemudian berbelok sejauh 8 km ke arah barat. Hitunglah jarak pesepeda tersebut sekarang dari titik A. Nah, kita misalkan terlebih dahulu ya. A-nya itu adalah 6 km, B-nya itu adalah 8 km. Yang ditanyakan adalah C atau jarak pesepeda tersebut. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan teorema Pythagoras. Nah, anak-anak, rumus teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya itu kan 6 km, maka A kuadratnya adalah 36 km kuadrat. Dan B-nya itu adalah 8 km, maka B kuadratnya adalah 64 km kuadrat. Kita jumlahkan ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka 36 km kuadrat ditambah 64 km kuadrat. Hasilnya adalah 100 km kuadrat. Nah, itu adalah hasil dari C kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan itu hanya C-nya saja. Maka kita bisa mencari akar dari 100 atau akar dari C kuadrat, yaitu 10. Maka jarak pesepeda tersebut dari titik mula-mula adalah 10 km. Wah, hebat sekali ya, ternyata anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan teorema Pythagoras. Sekarang kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan ketiga sisinya. Nah, anak-anak, ternyata terdapat 3 jenis segitiga. Nah, itu ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Nah, kenapa sih dikatakan segitiga siku-siku? Nah, dikatakan segitiga siku-siku apabila A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian, kenapa sih dikatakan segitiga lancip? Nah, bisa dikatakan segitiga lancip karena A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat. Yang terakhir nih, kenapa sih bisa dikatakan segitiga tumpul? Nah, bisa dikatakan segitiga tumpul apabila A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Nah, sekarang kita aplikasikan pengetahuan tersebut pada contoh soal. Anak-anak, coba perhatikan segitiga tersebut dan tentukan jenis segitiga tersebut berdasarkan panjang sisinya. Nama dari segitiga tersebut adalah segitiga PQR, dengan PQ adalah 10 cm, QR adalah 6 cm, dan PR adalah 5 cm. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus menentukan dulu nih sisi terpanjangnya atau C-nya. Nah, di sana sisi terpanjangnya adalah PQ, yaitu 10 cm. Karena sisi C sudah diketahui, berarti kita tinggal menentukan sisi A dan sisi B-nya saja. Misalkan sisi B-nya itu QR, yaitu 6 cm, dan sisi A-nya adalah PR, yaitu 5 cm. Nah, karena semuanya sudah diketahui, kita bisa menyelesaikannya dengan rumus teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya itu kan 5 cm, maka A kuadratnya adalah 25 cm kuadrat. Sedangkan B-nya adalah 6 cm, maka B kuadratnya adalah 36 cm kuadrat. Dan yang terakhir, C-nya adalah 10 cm, maka C kuadratnya adalah 10 cm kuadrat. Nah, sekarang kita bisa tentukan nih, A ditambah B itu lebih besar, kurang dari, atau sama dengan C kuadrat. Nah,
kita jumlahkan dulu ya. A kuadrat ditambah B kuadratnya 25 ditambah 36, hasilnya 61. Sedangkan C kuadratnya adalah 100 cm kuadrat. Nah, 61 itu kan kurang dari 100, maka bisa kita tentukan jenis segitiga tersebut adalah segitiga tumpul sesuai dengan persyaratan apabila A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat, maka termasuk jenis segitiga tumpul. Anak-anak, coba perhatikan soal berikut. Seorang arkeolog menemukan sebuah bangunan kuno yang membentuk sebuah segitiga. Kemudian arkeolog tersebut mengukur segitiga tersebut. Ternyata didapatkan panjangnya yaitu 22 meter, 18 meter, dan 13 meter. Nah, sekarang coba tentukan apakah bangunan kuno tersebut berbentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus menentukan sisi terpanjangnya terlebih dahulu, yaitu sebagai hipotenusa atau sisi C. Nah, ternyata di soal tersebut sisi terpanjangnya adalah 22 meter. Nah, sekarang kita tinggal menentukan A dan B-nya saja nih. Kita misalkan A-nya adalah 13 meter dan B-nya itu adalah 18 meter. Maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya itu kan tadi 13 meter, maka A kuadratnya itu 169 meter kuadrat. Sedangkan B-nya tadi kan 18 meter, maka B kuadratnya itu adalah 324 meter kuadrat. Nah, tadi kan C itu 22 meter, maka C kuadratnya itu 484 meter kuadrat. Nah, sekarang kita jumlahkan nih, A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 169 ditambah 324. Maka didapatkan hasilnya 493. Ternyata 493 itu lebih besar daripada 484. Maka bisa kita tentukan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga lancip karena A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat. Wah, hebat sekali ya anak-anak dapat menentukan jenis segitiga dengan tepat. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama. Anak-anak, bunyi teorema Pythagoras itu sebagai berikut. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Dalam matematika, teorema Pythagoras dapat dituliskan sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan nih jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dengan syarat berikut. Apabila A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu termasuk jenis segitiga siku-siku. Nah, kemudian apabila A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar daripada C kuadrat, nah itu termasuk jenis segitiga lancip. Nah, selanjutnya A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat, maka itu bisa dikatakan segitiga tumpul. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang teorema Pythagoras, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Silakan screenshot dan kerjakan sebaik mungkin ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa terapkan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.